Saints Garling Figerland versus Edward Newgate. Pertarungan mengerikan ini pernah terjadi di masa lalu. Bagaimana bisa? Jadi, mari kita pecahkan. Hiyo semoga seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga kalian baik-baik saja ya nakama. Apapun yang kalian lakukan semoga dilancarkan dan tetap jangan lupa untuk selalu bersyukur. Well, seperti yang kalian tahu, sebulan ke depan manga One Piece akan libur dikarenakan Oda Sensei sedang melakukan operasi mata yang menyebabkan menghalangi beliau untuk melakukan pekerjaannya. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai topik yang masih hangat, yaitu terkait dengan One Piece chapter 1086. Salah satu hal yang menarik pada chapter ini yakni mengenai kemunculan dari ketua kesatria suci yakni Garling Figerland. Topik yang tampilkan akan kali ini yakni tentang dia yang kemungkinan besar pernah berhadapan dengan nama besar seperti Shirohige. Kita juga akan membahas mengenai tanah dari God Valley dan apa hubungan tanah ini dengan para kaum naga langit. Jadi seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen dulu ya untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Garling Figerland adalah satu karakter baru yang diperkenalkan oleh Oda Sensei pada One Piece chapter 1068. Penampilannya cukup terselamatkan, tidak seperti kebanyakan karakter baru yang disiluet oleh Oda Sensei namun berbeda dari kenyataannya. Seperti contoh dua orang Yonko yakni Kaido dan juga Big Mom. Keduanya disiluet berbeda dengan apa yang ada di kenyataannya. Ada juga dengan perawakan para numbers yang mempunyai siluet benar-benar gahar, namun pada kenyataannya mereka tampak aneh dan juga lucu. Berbeda dengan tampilan siluet para kesatria suci yang diperlihatkan oleh Monkey D. Dragon. Kenyataannya memang tidak mirip-mirip amat dengan kesatria suci yang ditampilkan pada chapter 1086. Ciri khas dari Garling sendiri adalah dia memiliki rambut dan juga jenggot yang membentuk bulan sabit serta memiliki kacamata yang keren, dan dia juga punya pedang yang sangat mirip dengan Griffon milik Shanks. Nah, mengingat dengan senjata yang dibawanya ini, Garling kemungkinan besar adalah pendekar pedang yang sangat kuat. Nah, melihat dari desain karakter yang ditampilkan pertama kali ini, kita bisa merasakan aura mengerikan yang dimiliki oleh karakter ini dengan betapa dinginnya kakek tua ini mengeksekusi salah satu kaum naga langit yaitu Saint Josgar di depan matanya. Josgar dihukum karena membiarkan Sai dan juga Leo memukul Saint Carlos, menyelamatkan putri durun Shirahoshi dari cengkraman Saint Carlos. Garling mengomentari masalah ini dan dia berkata, mereka yang melindungi sampah lebih kotor dari sampah. Nah, mendengar hal tersebut saja membuat kita merinding akan aura yang dimiliki oleh kakek tua ini, dan disinyalir memang dia akan punya kekuatan yang gila. Sama seperti Figerland yang sebelumnya sudah terkonfirmasi bahwa Akagami no Shanks masuk ke dalam keluarga ini. Shanks terkonfirmasi masuk ke dalam keluarga Figerland melalui movie-nya yakni One Piece Film Red. Keluarga Figerland sendiri adalah garis keturunan yang disebutkan oleh Gorosei di One Piece Film Red ini. Saat ini hanya 3 anggota yang dikonfirmasi. Garling, Shanks, dan juga salah satu Gorosei berpendapat bahwa Uta adalah bagian dari keluarga Figerland. Ini mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaannya dengan Shanks. Kesatria suci pertama kali disebutkan dalam chapter 1054 ketika Kuruama Tensei, direktur dinas investigasi kriminal laut, melaporkan kepada Laksamana Armada Akainu bahwa kesatria suci campur tangan untuk menyelesaikan pertengkaran antara Saint Josgar dan juga Saint Carlos. Nah, masalah tersebut mengungkapkan mereka sebagai prajurit elit yang dikirim oleh pemerintahan dunia untuk melakukan serangan hukuman ke kerajaan pemberontak manapun, karena tentunya beberapa dari kerajaan aliansi pemerintahan dunia tidak bersedia untuk membayar upeti surgawi lagi. Dengan Shanks yang berusia sekitar 40 tahun, sudah jelas bahwa usia dari Garling ini di atas itu. Nah, bersamaan dengan itu, perbedaan usia dan juga fakta bahwa keduanya terhubung dengan keluarga Figerland ini pun mengisyaratkan bahwa Garling adalah ayah Shanks atau setidaknya pamannya. Hubungan antara Shanks dan juga pemerintahan dunia penuh teka-teki. Sejak rilisnya film Red ini, penggemar berasumsi bahwa Shanks ini adalah mantan naga langit asli keluarga Figerland. Nah, mengacu kepada hal ini, Tamagon menduga bahwa kemungkinan besar Shanks adalah mantan dari Celestial Dragon. Sebagai bayi yang berusia 1 tahun, dia ditemukan oleh Roger dan juga Rayleigh di God Valley, menyusul insiden besar yang terjadi di lokasi yang sama. Dengan adanya Celestial Dragon yang terlibat dalam acara tersebut, kita bisa berspekulasi bahwa Shanks ini yang orang tuanya tidak pernah diperlihatkan, mungkin adalah putra dari 2 bangsawan. Bertahun-tahun kemudian, Gorosei dan juga naga langit dengan kasta tertinggi tampaknya terlihat sangat menghormati Akagami no Shanks.
Di One Piece Chapter 1086, Garling digambarkan sebagai seorang raja tua yang memainkan peran penting dalam insiden Lemah Dewa, di mana tempat yang sama pada saat Shanks ini berusia 1 tahun ditemukan. Dengan Shanks yang dikabarkan sebagai Figureland, kebetulan ini benar-benar terlalu banyak untuk diabaikan. Kemungkinan besar Shanks adalah anak dari Garling kalau kita tidak dikecoh lagi oleh Oda Sensei. Namun sementara rambut merah adalah pria yang sangat terhormat dan menghargai kehidupan dan membenci kekerasan. Garling berbanding terbalik, menunjukkan dirinya sebagai individu yang benar-benar jahat. Nah, dengan beberapa petunjuk kehormatan khusus yang diberikan oleh keluarga Figureland di Merejoa, mungkinkah memang keluarga ini termasuk ke dalam kaum dari Naga Langit dan juga salah satu dari 20 raja pertama yang mendirikan pemerintahan dunia? Jika Figureland adalah keluarga surgawi, lalu bagaimana Garling bisa menjadi mantan raja? Nah, God Valley kemungkinan besar tempat pertama tinggalnya para Celestial Dragon, rumah awal mereka sebelum Merejoa. Jadi Garling sepertinya bukanlah raja warga sipil, melainkan penguasa di antara para Celestial. Kemungkinan besar God Valley adalah semacam tempat ritual dan tempat tinggal penguasa asli, yaitu kaum Naga Langit pertama. Itulah sebabnya Rox memutuskan untuk membunuh mereka sekaligus. Semua Naga Langit asli meninggalkan kerajaan mereka dan bermigrasi ke Merejoa. Garling adalah penguasa di antara mereka. Oleh sebab itulah keluarga Figureland sangat dihormati di Merejoa. Tamago juga menduga bahwa para kaum Naga Langit ini juga punya semacam hierarki level. Tingkatan kaum mereka juga punya level, seperti Saint Charles, Celestial tingkat menengah yang memiliki prajurit ataupun budak. Nah, keluarga Figureland ini adalah kaum Naga Langit tingkatan yang atas. Kemudian kembali membicarakan insiden pertarungan di God Valley. Nah, sepertinya Garling juga ikut bertarung dalam insiden tersebut. Rox Pirate menginvasi pulau tersebut dengan maksud belum diketahui. Namun kuat dugaan Rox de Sebek ingin membumi hanguskan para Celestial Dragon di dunia ini hingga mereka punah, dan mereka kemudian menargetkan tempat tinggal utama dari kaum Naga Langit ini, yakni di Lembah Dewa. Di sisi lain, Roger dan juga Garp ingin melindungi beberapa orang di sana, termasuk para budak yang masih menjadi ancaman dari kaum Naga Langit yang berada di God Valley ini. Nah, tentu sang penguasa di sana dulu, yakni sang raja, yakni Garling, tidak terima tanah kelahirannya dihancurkan seperti ini, maka dia juga ikut turun tangan dalam pertarungan tersebut. Nah, dalam pertarungan inilah sepertinya dia mendapat jatah melawan Shirohige. Entah kenapa pertarungan dari mereka berdua ini sangat banyak memiliki kredibilitas. Ingatkah kalian pada saat pertemuan antara Shanks dan juga Shirohige ada sebuah percakapan menarik di antara mereka berdua? Shirohige menjelaskan tentang tanda petik pria itu yang memberinya bekas luka yang sangat dalam dan sepertinya membuat dia harus butuh perawatan ekstra setelahnya karena luka yang dideritanya ini. Di sisi lain, mungkin Oda Sensei juga akan memperlihatkan pertarungan dari mereka berdua ini dari sisi pedang Garling yang tampaknya rusak di beberapa titik karena faktor melawan Shirohige. Jadi bagaimana jika Figureland Garling yang memberi Shirohige bekas luka terkenal di dadanya? Dia tidak memilikinya selama kilas balik Oden, tapi dia memilikinya dalam pertemuan dengan Roger sebelum dia menyerahkan diri ke angkatan laut. Luka inilah yang paling merusak bagi Shirohige. Sejak dia menerima luka ini, dia telah menerima perawatan medis yang cukup intens. Dan terakhir, untuk menutup teori ini, ada yang menarik dari nama Garling. Nama Garling berasal dari kata Inggris kuno dan juga Jermanik, Geri, yang berarti tombak. Akhiran ing yang ditambahkan mengartikan kerabat atau orang. Nah, nama Garling pada dasarnya berarti tombak. Menariknya, nama Shanks juga merupakan bagian dari tombak. Jadi, apa memang benar bahwa Garling Figureland adalah ayah biologis dari Shanks Figureland? Yap, sebagaimana menurut kalian dengan teori ini? Apakah kalian punya teori menarik lagi seputar keluarga Figureland ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama hari ini. Sebulan ke depan, Tamagon kembali akan membuatkan beberapa spekulasi menarik lagi seputar One Piece untuk menunggu chapter yang akan rilis di bulan depan. Jadi, persiapkan diri kalian untuk pelayaran kita selanjutnya. Kian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.